dibagi menjadi tiga, tauhid jangan dibagi. Tauhid jangan dibagi. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman Nabi tidak perlu dibagi-bagi, ya. Kenapa ada orang sekarang membagi tauhid? Sebenarnya untuk menyatukan kembali tauhid. Kenapa? Karena di sebagian juz dari tauhid ternyata ada penyimpangan. Dahulu saya tanya, para sahabat semua percaya menciptakan alam semesta Allah atau tidak? Semuanya percaya. Para sahabat tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang minta kepada penghuni kubur, ya. Tidak ada yang pergi ke dukun, ya, sehingga mereka dalam hal ini juga benar. Dan para sahabat semuanya mengatakan yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang timbul masalah baru di zaman sekarang, ada orang percaya Allah itu pencipta satu-satunya, tapi dia juga berdoa kepada mayat. Nah, ini jadi bingung. Sehingga akhirnya timbul pembagian untuk menjelaskan. Dalam sisi Allah Maha Pencipta kamu sudah benar. Tapi dalam sisi kamu meminta kepada penghuni kubur kamu salah. Nah, salahmu itu namanya tauhid uluhiyah dalam hal ini. Adapun meyakini Allah mencipta itu sudah benar. Ini disebut dengan istilah tauhid rububiyah. Maka saya katakan asalnya tauhid tidak perlu dibagi. Pembagian itu datang bukan dalam untuk memecah-mecah tauhid, tapi dalam rangka menjelaskan yang keliru. Paham? Seandainya tidak ada kekeliruan, tidak perlu ada penjelasan. Dan pembagian ini hanya sekedar untuk penjelasan. Ini mimbabil bayan untuk menjelaskan. Sebagaimana orang Arab dahulu tidak ada yang membagi, bahasa Arab terbagi menjadi fi'il, kata kerja, isim, kata benda, huruf, tidak ada. Tapi kenapa dibagi? Untuk bisa menjelaskan dengan baik. Zaman Nabi juga tidak ada bagi, bahwasanya hukum terbagi menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, enggak ada. Nabi tidak pernah ngomong demikian. Tapi para ulama menjelaskan agar mudah memahami. Oh, ini wajib. Oh, ini sampai ke derajat wajib. Ini cuma sunnah. Ini mubah. Pembagian itu dalam rangka untuk menjelaskan. Nah, Anda mau bagi tauhid, mau jadi berapapun terserah. Yang penting jangan salah menjelaskan. Oleh karenanya ada para ulama bagi tauhid menjadi dua. Ada ulama bagi tauhid menjadi tiga. Tatkala mereka menemukan penyimpangan dalam berbagai macam bidang, maka mereka membagi tauhid menjadi tiga contohnya. Ternyata didapati ada orang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Ada yang menolak sifat, maka dikatakan, oh ini kesalahannya dalam tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Oh ini kesalahannya mereka minta kepada mayat, ya. Mereka minta doa kepada mayat. Oh ini kesalahannya dalam tauhid uluhiyah. Sehingga terjadi pembagian tersebut dalam rangka untuk menjelaskan. Kalau Anda tidak usah bagi juga tidak jadi masalah. Yang penting Anda bisa jelaskan kesalahannya. Ya. Nanti kalau saya bilang sama orang, kamu tidak boleh minta sama mayat, tidak boleh doa minta sama sunan. Memang saya salah, iya kamu berbuat kesyirikan. Siapa bilang saya syirik? Saya meyakini Allah Maha Pencipta. Ini sunan hanya sebab saja. Nah, nanti gimana jelasinnya? Kamu tauhidnya yang itu benar, tauhid yang ini salah kan? Terpaksa membagi, paham? Terpaksa membagi untuk menjelaskan mana poin yang benar dan mana poin yang salah. Seandainya Anda bisa menjelaskan tanpa perlu membagi, ya sudah tidak usah bagi. Jadi pembagian itu hanyalah metode penjelasan. Ternyata mereka yang mengingkari pembagian juga bagi-bagi tauhid. Orang-orang Asy'ariyah dalam buku mereka membagi tauhid menjadi tiga. Mereka mengatakan annallaha wahidun fi dzatihi, wahidun fi af'alihi, wahidun fi sifatihi. Mereka mengatakan Allah itu Maha Esa dalam zatnya, Maha Esa dalam perbuatannya, Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Bagi tiga atau tidak? Bagi tiga. Tauhid, tauhid, tauhid. Sebagian orang-orang sufi bagi mengatakan tauhid ada tiga. Pertama tauhidul khassah. Tauhidul amma, yang pertama tauhidnya orang awam. Yang kedua tauhidul khassa, tauhidnya orang khusus. Yang ketiga tauhidul khassatil khassa, tauhidnya orang super khusus. Tiga juga dibagi. Ya terus ya kita nggak permasalahkan nanti bagi tiga, bagi empat, bagi 10. Yang penting kontennya benar. Paham? Itu intinya. Kemudian mengatakan orang bagi tauhid menjadi tiga seperti orang Kristen, ini nggak nyambung, mereka balul, nggak ngerti. Ya akhi subhanallah taqillah, mereka tahu itu bukan begitu maksudnya, tapi dibawa lari kepada hal tersebut. Ini berarti ya membuat fitnah. Dia tahu maksudnya bukan begitu. Dia tahu kita membagi tauhid bukan itu maksudnya, bukan mengatakan Tuhan ada tiga. Kenapa disama-samakan dengan Trinitas? Ini pendustaan seperti ini, pembodohan. Yang lain tinggal mengaminkan. GT Original.